Perang Batak adalah perlawanan yang dilakukan oleh rakyat negeri Toba, di Sumatera Utara kepada Belanda. Perang ini disebut juga Perang Batak Tapanuli karena di sana sebagian besar masyarakatnya berasal dari rumpun suku Batak. Suku yang termasuk suku Batak adalah suku Toba, Karo, Papak, Simalungun, Angkola, dan Mandailing. Perang ini terjadi dari tahun-tahun 1878 sampai tahun 1907. Jadi kalau dihitung, 29 tahun lamanya perang di negeri Toba ini terjadi. Perlawanan ini dipimpin oleh Sisingamangaraja XII, yaitu raja di negeri Toba, Sumatera Utara. Beliau lahir di Bakara, tanggal 18 Februari tahun 1845 dan kemudian naik tahta pada usia 19 tahun pada tahun 1870. Beliau termasuk salah satu pejuang dan pahlawan Indonesia yang paling gigih dalam melawan penjajah Belanda, sehingga diangkat oleh pemerintah Indonesia sebagai pahlawan nasional Indonesia sejak tanggal 9 November tahun 1961, berdasarkan SK Presiden RI nomor 590/1961. Bahkan nama beliau diabadikan dengan dipakai sebagai nama jalan di beberapa kawasan Indonesia. Sejarah perang di Batak terdiri dari beberapa masa dan fase, yaitu masa kedatangan Belanda di Sumatera, masa konflik kepercayaan dan agama, masa peperangan, dan masa wafatnya Raja Sisingamangaraja ke-12. 1. Masa kedatangan Belanda ke Sumatera. Perang Batak dipicu sejak kedatangan Belanda ke kawasan Sumatera, yang mana dasar kedatangan Belanda adalah dengan adanya perjanjian Belanda-Inggris, Anglo-Dutch Treaty of 1824. Inggris memberikan seluruh wilayahnya di Sumatera kepada Belanda. Hal ini membuka peluang bagi Hindia Belanda untuk menganeksasi seluruh wilayah yang belum dikuasai di Sumatera. Dari sinilah Belanda mulai melancarkan monopolinya di bumi Sumatera. Penobatan Sisingamangaraja XII sebagai Maharaja di negeri Toba bersamaan dengan dimulainya Open Door Policy, politik pintu terbuka, Belanda. Pada saat itu, dalam masa pemerintahan Sisingamangaraja XII tepatnya abad ke-18 Sumatera Utara masih dalam kondisi damai, dengan masyarakatnya yang mencari mata pencaharian dengan berburu, bertani, beternak dan sebagian lainnya berdagang. Sementara di daerah Sumatera lainnya, kecuali Aceh, sudah di bawah kekuasaan Belanda. Sisingamangaraja XII merupakan raja yang sangat bijaksana, anti perbudakan, anti penindasan dan menjunjung tinggi nilai kemerdekaan. Beliau juga sangat dihormati dan dicintai oleh rakyatnya. 2. Masa konflik agama dan keyakinan di Batak. Awal konflik antara Belanda dan Batak dipicu dari berkembangnya agama Kristen yang dibawa oleh Belanda melalui misionarisnya yang bernama Dr. Nommensen. Pada awalnya, Raja Sisingamangaraja ke-12 tidak merasa keberatan dengan masuknya dan berkembangnya agama Kristen yang disebarkan oleh Belanda. Namun, karena Belanda yang bersifat manipulatif dan ingin memanfaatkan misi penyebaran agama ini untuk menguasai dan memonopoli Batak, maka Sisingamangaraja melakukan tindakan preventif. Masa Perang Batak tahun 1878, perlawanan dan pekik perang dari Sisingamangaraja XII merupakan sesuatu yang sudah ditunggu oleh Belanda. Hal tersebut memudahkan Belanda untuk beralasan bahwa kerajaan Bataklah yang mengobarkan perang terlebih dulu. Serangan Sisingamangaraja XII dibalas sengit oleh Belanda. Saat itu pusat pertahanan Sisingamangaraja di Bakara, sementara pusat pertahanan Belanda di Bahal Batu. Untuk menghadapi serangan dari kerajaan Batak, pada tanggal 14 Maret tahun 1878, Belanda mendatangkan Residen Boyle bersama tambahan pasukan yang dipimpin oleh Kolonel Engels sebanyak 250 orang tentara dari Sibolga. Sisingamangaraja diserang pasukan kolonial Belanda, namun sayangnya, seluruh Bakara dapat ditaklukkan pada tanggal 3 Mei tahun 1878. Untungnya, Sisingamangaraja XII beserta pengikutnya dapat menyelamatkan diri dan terpaksa keluar dari wilayah tersebut untuk mengungsi. Sementara itu para raja yang masih tinggal di Bangkara dan tidak sempat melarikan diri dipaksa Belanda untuk bersumpah setia. Maka sejak Belanda dapat menguasai Bakara, wilayah tersebut dinyatakan berada dalam kedaulatan pemerintah Hindia Belanda. Sisingamangaraja XII tidak menyerah sampai di situ. Walaupun Bangkara sudah jatuh dalam kekuasaan Belanda, beliau terus melakukan perlawanan secara gerilya. Namun sampai akhir Desember tahun 1878 beberapa kawasan seperti Butar, Lobu Siregar, Naga Saribu, dan Huta Ginjang, dapat takluk di bawah gempuran Belanda. Karena lemahnya taktik perang, senjata, dan pasukan, maka Sisingamangaraja XII menjalin hubungan dengan pasukan Aceh.
dan tokoh-tokohnya untuk meningkatkan kemampuan tempur pasukannya. Beliau pergi menuju ke wilayah Gayo, Alas, Singkel, dan Pidi di Aceh dan turut dalam latihan perang Kemala. Berhubung Belanda unggul dalam persenjataan, maka taktik perang perjuangan Batak dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tiba-tiba. Hal ini mirip dengan taktik perang gerilya. Pada tahun 1907, tepatnya di pinggir kali Aek Sibulbulon, di sebuah desa bernama Sionom Hudon, di perbatasan Kabupaten Tapanuli Utara, di Kabupaten Dairi, gugurlah Sisingamangaraja 12 oleh peluru Marsuse Belanda. Yang saat itu penyerangannya, dipimpin oleh Kapten Christoffel. Sisingamangaraja 12 gugur bersama dua putranya yaitu Patuan Nagari dan Patuan Anggi beserta putrinya, Lopian. Pengikut-pengikutnya terpecah belah dan berpencar namun tetap berusaha terus mengadakan perlawanan. Sementara itu, keluarga Sisingamangaraja 12 yang masih hidup ditawan, direndahkan dan dinista. Gugurnya Sisingamangaraja 12 adalah pertanda jatuhnya tanah Batak ke dalam kekuasaan Belanda. Sekian dulu ulasan video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya untuk mendapat update video terbaru dari Daftar Sejarah.